Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Tiara. Dalam pembelajaran hari ini kita akan menggabungkan dua kelas ya anak-anak, kelas 3 dan kelas 4. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini sedikit berbeda ya. Ibu akan mengajarkan kelas 3 dan kelas 4 dalam satu ruangan. Ya, pembelajaran untuk kelas 3 adalah pembelajaran IPS, yaitu mengenal uang dan kegunaannya. Kemudian untuk kelas 4 adalah pelajaran matematika, yaitu menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Apakah anak kelas 3 masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Dan kelas 4, apakah masuk semua? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pertama-tama Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 3 yaitu adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian uang. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan jenis uang. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran untuk kelas 4 yang pertama adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah pecahan dalam yang berkaitan dengan uang. Ya, sebelum memulai pembelajaran, buatlah masing-masing kelas 3 dan kelas 4 untuk membuat kelompok, masing-masing 4 orang dalam satu kelompok. Apakah sudah? Ya, kalau sudah, perhatikan Ibu ke depan. Ya, Ibu akan menerangkan tentang uang dan cara mengelolanya. Pertama, uang adalah alat tukar untuk pembayaran yang sah, di mana sekarang uang diwujudkan dalam bentuk kertas dan logam. Jenis uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Ya, uang kartal adalah uang yang berupa uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran dalam bentuk surat berharga. Contohnya adalah cek, giro, wesel, dan polis. Nah, Ibu akan menerangkan tentang ciri-ciri uang yang ada di uang kartal yang ada di Indonesia. Yang pertama, uang kertas. Bentuknya adalah persegi panjang, bertuliskan besarnya nilai keuangan. Dan yang ketiga, di sudut gambar ada lambang Garuda Pancasila. Dan yang keempat, ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Nah, uang kertas biasanya saat ini adalah uang 1.000, uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, dan uang 20.000 hingga uang 100.000. Nah, kamu harus berhati-hati ya anak-anak dalam menyimpan uang kertas, karena uang kertas dapat kusut dan robek. Bila uang kamu robek, kamu dapat menukarkannya di Bank Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang uang logam. Yang pertama adalah bentuknya bulat. Dan yang kedua, sisi lingkarannya timbul. Yang ketiga, bertuliskan nilai besar uangnya. Yang keempat adalah
bertuliskan tahun pembuatannya. Dan yang kelima, bertuliskan Bank Indonesia. Nah, uang logam biasanya digunakan saat ini yaitu pecahan 100, 200, dan 500. Uang logam biasanya, ya, ciri-ciri selanjutnya untuk uang logam adalah uang logam lebih tahan lama daripada uang kertas karena bentuknya yang kokoh. Ya, anak-anak. Untuk kemudian, fungsi uang adalah yang pertama sebagai alat tukar, dan yang kedua sebagai alat pembayaran, dan yang ketiga adalah sebagai penunjuk harga, yang keempat sebagai pembanding harga, yang kelima sebagai alat untuk mengukur nilai, dan yang keenam adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Sudah paham anak-anak? Nah, anak-anak, penjelasan Ibu apakah sudah jelas untuk anak kelas 3? Dan untuk kelas 4, apakah penjelasan Ibu sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, untuk kelas 3 silakan untuk mengerjakan LKS yang sudah Ibu berikan. Ya, untuk kelas 4, Ibu ada tambahan materi, yaitu yang pertama, Ibu akan memberikan soal untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan uang. Nah, Ibu beri contoh ya. Yang pertama, Ibu akan membuat soal, yaitu Ibu membeli sebuah tas seharga Rp200.000. Jika Ibu mendapat potongan sebesar 20%, berapa uang Ibu yang harus dibayar oleh Ibu? Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita akan membuat, yang pertama adalah kalimat matematikanya. Yang pertama, harga tas adalah 200.000 dan potongan tasnya sebesar 20%. Nah, pertama-tama kita akan mencari dengan potongan harga tas yang Ibu akan beli. Ya, kita cari dengan 20% dikali dengan 200, yaitu hasilnya adalah 20.000. Nah, kemudian harga tas yang akan Ibu bayar adalah kita harus mengurangi harga tas sebelumnya dengan harga tas setelah diskon, yaitu 200.000 dikurang dengan 20.000. Maka hasilnya adalah 180.000. Jadi, Ibu harus membayar uang tas sebesar 180.000. Sudah ngerti anak-anak? Ya, kalau sudah mengerti, silahkan kerjakan LKS yang sudah Ibu berikan. Ya, untuk kelas 3, apakah sudah selesai? Ya, silahkan dikumpulkan. Dan untuk kelas 4, apakah sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah, sebelum pembelajaran selesai, Ibu akan mengevaluasi pekerjaan kalian. Ya, kelas 3 sudah sangat baik semuanya. Nilainya sudah bagus. Dan untuk kelas 4, kalian juga pintar-pintar. Penilaiannya sangat baik semuanya. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, uang adalah alat tukar yang sah. Uang terdapat dua macam, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran berupa cek dan polis, dan yang
Uang kartal adalah uang logam dan uang kertas. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, pembelajaran hari ini sudah berakhir ya anak-anak. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak.